Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kita bersama-sama akan datang ke hadirat Tuhan. Lalu kita nanti akan belajar daripada firman Tuhan untuk bisa mengatasi situasi yang sulit hari-hari ini yang masih belum kembali kepada normal seperti yang dulu kita lalui. Kita akan naikkan pujian kita bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Kita membuka ibadah kita, meminta Tuhan menyatukan hati dan roh kita semuanya dimanapun kita berada. Selamat siang ya Bapak, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami mau beribadah bersama-sama secara virtual ya Tuhan, melalui media platform ini ya Tuhan. Kami mohon supaya dimanapun kami berada, Tuhan yang akan mengikat kami semua. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami, dan kami mau belajar daripada firman-Mu. Biarlah sepanjang waktu ini Tuhan yang menjadi pusat daripada penyembahan kami. Engkau akan disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami buka ibadah ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi dari awal, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat tiada jalan, kita percayai bahwa ada Yesus yang memberikan kita harapan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita kekuatan untuk bertahan di tengah masa sulit kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat tiada jalan, hadapi setiap persoalan, ada Yesus di sana yang beri kita jawaban. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana
mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana Dan beriku dan jawaban. memberiku Katakan bersama-sama, jawaban. hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. sekali lagi dari awal, saat tiada jalan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yes, Lord. Yesus, Hanya nama Yesus. hanya nama Yesus, berikan pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Terima kasih buat nama Yesus itu yang telah memberi kami harapan. Terima kasih buat nama Yesus itu yang telah memberikan kami kepastian. Kami akan terus pegang nama itu. Kami akan terus percaya kepada nama itu. Kami akan terus andalkan nama itu di tengah Haleluya. kesulitan kami ya Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui kami supaya semua umat-Mu menerima firman dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, saudara sekalian, saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan saudara dan kita semua di sini. Secara pribadi saya percaya setiap pribadi yang menyembah Tuhan, Tuhan Yesus akan menghampiri dan menjamah dan mengurapi. Saudara, kita saat ini akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini kita berbicara tentang hal-hal yang aktual pada saat ini.
Pada saat ini kita tahu ya Pak Jer, ya, pandemi masih berlangsung, Ya. ya. Kita semua terpengaruh dengan pandemi. Walaupun kita melihat ada berita-berita sudah membaik, sudah banyak hal-hal yang sudah terbuka, tetapi sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, banyak hal yang masih kena efek daripada pandemi yang sudah berlangsung dari 2 tahun ini. Nah, saudara sekalian, 2,5 tahun lalu kita tidak pernah membayangkan akan terjadi hal seperti ini, ya kan? Kita punya rencana ini dan itu, kita punya rencana orang menikah, buka usaha, berpergian, ya kan? Tiba-tiba semua menjadi di-freeze bahasa Inggrisnya, beku. Ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk ke kota lain pun kita kadang nggak bisa. Ya, akhirnya kita mengenal istilah lockdown, ya kan? Vaksin, ya PCR, ya rapid test, dan hari ini di Hong Kong ada vaksin pass. Ya, kita tidak bisa masuk ke satu indoor activities, ruangan tertentu, restoran dan sebagainya tanpa kita sudah divaksin 3 kali. Ya, itulah norma-norma kehidupan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Dan masker ini menjadi bagian daripada outfit kita, ya, menjadi seperti ya lifestyle kita di Hong Kong terutama pada saat ini, ya. Saudara, tidak hanya itu ya, saya katakan Pak Jen ya, mungkin COVID orang sudah terbiasa, walaupun masih ada dan sudah sedikit dilonggarkan. Tetapi Pak Jen, efeknya itu sampai sekarang. Belum lagi hal-hal seperti perang dan sebagainya, ya. Masalah ekonomi, masalah inflasi, harga barang, ya. Ya Pak Jen, kita menghadapi masa sulit, ya. Betul, Pak. Ya, masa sulit. Bagi banyak orang itu masa kesulitan besar. Mungkin banyak orang juga mengalami ya masa sulit biasa, tapi semua orang mengalami masa-masa sulit ini. Ya, ada orang mengatakan hidup sekarang ini seperti merangkak, ya, perjalanan hidup sekarang seperti merangkak dengan mata ditutup, merangkak di lapangan yang penuh ranjau. Ya, seperti itu mungkin kehidupan kita, tidak jelas, berjalan dalam suatu keadaan yang berbahaya dan sulit dalam kehidupan kita. Saya memberikan catatan seperti ini. Masa sulit adalah saat kita seakan tahu apa yang kita hadapi dan kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Tetapi kita berujung pada ketidakberdayaan kita. Itu masa sulit saat ini, saudara. Kita punya rencana, kita tahu dan sebagainya, kita bisa prediksi, tetapi ujung-ujungnya kita tidak berdaya. Prediksi, Pak Jer, ya. Sekarang ini banyak orang memprediksikan tahun ini, tahun depan, ya. Tapi kalau kita mau jujur, kita sebenarnya tidak tahu apa-apa, Pak Jer. Di akhir tahun 2019, ya, di akhir tahun itu sebelum COVID, kita sudah punya prediksi ini, punya itu. Tiba-tiba di awal tahun 2020 kita terbelenggu, kita tidak bisa melakukan apa-apa ketika COVID SARS kedua ini menyerang. Kita tidak tahu apa-apa. Kita bisa memprediksi, ya. Pak Jer, gimana masa sulit ini? Apa pemikiran Pak Jer yang ada? Ya, masa sulit ini tidak mudah bagi banyak orang, khususnya dalam perasaan dan emosi. Ya. Ya, ketika orang harus menahan rasa kangen itu juga bukanlah hal yang mudah. Ya. Ketika orang menahan rasa ingin berjumpa dengan orang yang dikasihi karena beberapa tahun lamanya tidak bertemu, itu juga sulit. Lalu orang mau berkunjung tidak mudah, mengirim uang juga begitu banyak masalah sekarang. Jadi masa sulit harus kita lewati dengan kekuatan yang baru. Ya, betul sekali ya, saudara. Masa sulit bagaimana menghadapi sebagai umat Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, dua hal yang pokok utama yang saya ingin kita sampaikan saat ini adalah ada 3 hal yang harus kita ketahui ketika menghadapi masa sulit ini. Dan juga ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi masa sulit ini. Nah, ada seorang hamba Tuhan, Dr. Robert Schuller, hamba Tuhan luar biasa di Amerika, mengatakan ini. Masa sulit itu tidak akan bertahan lama, tetapi orang yang tabah akan sanggup menghadapi masa sulit. Oh, haleluya. Mari kita menjadi anak Tuhan yang tabah. Jadi, ketika menghadapi masa sulit apapun, kita tetap sabar dan kita tetap bertahan karena kita tahu kita anak Allah. Amin. Haleluya. Saudara, ya, masa sulit tidak ada yang suka, Pak, ya. Kita mau menghindari juga percuma. Kemanapun saudara pasti menghadapi masa sulit ini. Tapi inilah 3 hal yang harus kita ketahui. Ya, kita tidak bisa ignore, kita tidak bisa
pura-pura nggak sulit, nggak bisa ya Pak Jar ya. Ini faktanya, 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama adalah kita pasti akan menghadapi masa sulit dalam hidup ini. Jadi nggak bisa cuek, nggak bisa pura-pura nggak. Kita akan menghadapi masa sulit ini. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengatakan, ketika dia meninggalkan dunia ini, dia tahu kita, saudara dan saya akan menghadapi masa sulit. Jadi, kita akan menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Saudara, kalau saudara lihat tokoh-tokoh agama, Pak Jar, ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab, ya bahkan penginjil-penginjil zaman modern, semuanya menghadapi masa kesulitan. Mereka anak Allah, dengan bahkan dalam kesetiaan mereka mengikuti Tuhan, ketaatan mereka kepada firman Tuhan, masa sulit masih terjadi. Ya, saudara, kalau saudara lihat para nabi sendiri yang dibilang adalah pembawa jubir ya, pesan Tuhan, jubir, juru bicaranya Tuhan. Mereka menghadapi penganiayaan, menghadapi segala masa dalam kehidupan mereka yang tidak menyenangkan, baik dari bangsa Israel ataupun bangsa lain. Bahkan ada nabi yang dikatakan nabi meratap, menangis, ya tidak berdaya dan putus asa. Saudara, Yesus mengatakan kita akan menghadapi masa sulit. Jadi jangan kaget ketika masa pandemi, masa sulit terjadi. Saudara tahu bahwa Yesus mengerti di dunia ini hanya sementara. Kita belum sampai pada satu tempat yang dijanjikan surga, di mana tidak ada masa sulit lagi. Jadi Tuhan Yesus mengerti. Di dalam Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemazmur tahu, dia akan mengalami kesulitan, masa-masa susah. Dia katakan, sekalipun aku mengalami itu semuanya, dia tahu ada Tuhan, dia tahu pembimbing, dia tahu ada gembala yang agung. Jadi sebagai orang percaya, jangan pernah kita mengatakan, oh saya orang percaya, ada Yesus, ada Tuhan, yes, tetapi kita tidak terlepas daripada kesusahan hidup. Jadi inilah yang harus kita lakukan menghadapi masa susah ini. 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang akan memelihara kamu. Ini yang harus kita lakukan. Tidak hanya Pak Jaya kita akan menghadapi masa sulit, tetapi yang kedua, kita akan mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, saudara. Masa sulit sudah menyusahkan, tetapi kadang-kadang hal-hal yang di luar pikiran kita, seperti COVID ini, pengaruh dari COVID ini kita sering bertanya, mengapa harus terjadi ini? Jadi ada hal-hal yang kita hadapi yang tidak masuk akal, ya kan? Hidup kita mungkin lancar-lancar saja, kita sudah merencanakan semua sudah ada, tiba-tiba usaha kita putus, kita diterminate dan tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tiba-tiba gaji dipotong sampai berapa setengah, tiba-tiba semua menjadi seperti langit runtuh, saudara, tidak masuk akal. Nah, biasanya orang seperti itu, seperti kita ini, kita akan bertanya mengapa. Secara alami kita akan bertanya mengapa, Pak Jar, ya? Mengapa ini, mengapa saya, mengapa sekarang, dan sebagainya. Tetapi saudara, pertanyaan mengapa, Pak Jar, tidak pernah akan menyelesaikan sesuatu. Betul. Tidak menyelesaikan, tidak mendatangkan jawaban yang memuaskan, dan tidak ada solusi yang akan memuaskan. Seharusnya pertanyaan benar adalah bukan mengapa, tetapi siapa. Ya, ketika menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak masuk akal, pertanyaan kita siapa? Siapa yang saudara akan datangi? Siapa yang saudara akan minta tolong kepada manusia? Mungkin bisa menolong kita, tetapi semuanya bersifat sementara. Kita tahu siapa yang harus kita datangi, yaitu Allah kita yang akan menolong kita. Saudara, sejauh saudara sudah menyerahkan hidup saudara, ketika khawatir datang, ketika tidak masuk akal datang, serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Karena Dia yang akan memelihara kehidupan saudara. Saudara, 3 hal yang harus kita ketahui. Kesulitan pasti datang, bahkan hal yang tidak masuk akal. Dan kemudian yang ketiga, ini yang memberikan sukacita bagi kita, yang harus kita ketahui bahwa kita tidak pernah sendirian, saudara, dalam menghadapi kesulitan ini. Tuhan selalu beserta kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Ya, saudara, pengalaman hidup kita seringkali ditolong Tuhan. Itu sudah melupakan catatan kehidupan kita yang sudah terbukti bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Jangan pernah takut, saudara ya. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, saudara. Masa sulit kita harus tahu, sungguh-sungguh tahu, inilah kenyataan bahwa kita tidak pernah sendirian. Saat melewati, ya Pak Jar ya, pada masa COVID ini kita di dalam jemaat Tuhan, ada kematian ya yang tidak pernah dipikirkan. Ya. Orang tua, ibu yang sehat dipanggil Tuhan karena COVID. Ada orang kehilangan saudara, ya ada orang sungguh-sungguh tidak bisa dipikirkan bisa kejadian. Itulah saudara yang terjadi. Tapi satu hal yang benar yang harus kita pegang teguh adalah kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang penting dalam kehidupan kita. Mazmur 34:19 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya, haleluya. Itu harus kita ketahui. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa tidak ada kesulitan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saudara, ingat, apapun masa sulit ini, apapun yang kita alami ini, Tuhan sudah mengalami semuanya. Dan dia mengatakan dia akan menyertai kita. Jangan pernah takut, saudara. Amin. Nah, sekarang tidak hanya 3 hal yang kita ketahui, tapi ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, pertama, kita tidak menghindari dan tidak cuek dalam kesulitan kita, tetapi harus kita melangkah selanjutnya. Nah, Pak Jar akan menjelaskan 3 hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah sulit ini. Ya, dalam masa sulit kita harus melakukan sesuatu sebagai respon kita terhadap apa yang kita hadapi. Masa sulit tidak bisa dihindari, masa sulit tidak bisa ditinggal. Mau seberapapun kita lari dari masalah, maka masalah itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak melakukan sesuatu. Nah, maka dari itu 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua ketika kita harus menghadapi masa sulit itu. Yang pertama bahwa mari kita terus pegang erat kepada Allah. Tadi Pastor Ari menyinggung bahwa Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kita. Itu adalah fakta, itu adalah bagian yang harus kita ketahui di masa sulit. Maka dari itu, sebagaimana Kristus dekat, maka jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Pegang erat Tuhan. Maka Dia yang dekat itu akan memampukan kita menyelesaikan setiap masa sulit yang harus kita lewati. Jangan berpaling daripada Tuhan. Jangan berpaling kepada hal-hal yang kita pikir secara logika, secara manusia bisa mengeluarkan kita dari masa sulit. Tidak selalu apa yang kita pikir itu bisa mengeluarkan. Tetapi ketika kita melihat kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, pasti akan memampukan kita keluar daripada masa sulit. Daripada kita berpaling dari Tuhan, kita justru berbalik kepada Tuhan. Itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Daripada berpaling daripada Tuhan, membelakangi Tuhan, justru kita mesti berbalik dari membelakangi menjadi menghadap Tuhan, melihat Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dari janji-janjinya Allah telah mengatakan kepada kita akan ada pertolongan. Pertolonganku dari tempat yang maha tinggi. Itu kata firman Tuhan. Dari pengalaman hidup kita juga pernah mengalami pertolongan Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Pertolongan yang kau alami di masa lalu akan kau alami juga karena si pemberi penolong itu tidak pernah berubah. Meski waktu berganti, musim berganti, tetapi masalah yang engkau hadapi, penolongmu tidak berubah. Dia sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Ibrani 10 ayat 23 berkata seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Itu yang saya maksud. Pemberi penolong itu tidak pernah berubah. Dia setia. Kasih setianya ada buat kita semua. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Setiap pagi kasih setia Tuhan tidak pernah undur daripada kita. Pegang Tuhan, jangan pegang yang lain. Meskipun seringkali terlihat menyenangkan atau seperti jalan pintas, ya toh. Tidak ada orang yang suka melewati proses.
Tetapi proses itulah yang mendewasakan kita. Proses itu yang membuat kita lebih kuat. Sehingga masa sulit itu mendatangkan berkat buat kita semua. Kita perlu ingat bahwa Tuhan akan menolong kita dalam hidup ini. Untuk mencapai tujuan yang pasti itu. Ketika gelombang dan angin kesulitan menerpa kita, ada pertolongan Tuhan. Ada tangan Tuhan. Mari kita terus percaya bahwa ada Yesus yang ada di perahu kita. Jangan biarkan Yesus tertidur di perahu di serambi, tetapi bangunkan Yesus atau berbicara kepada Yesus, minta pertolongannya, maka dia akan menghardik angin itu, maka perahumu akan menjadi tenang, situasi akan menjadi lebih baik, karena engkau meminta campur tangan Tuhan atas masa sulit yang ada. Yesaya 41 ayat 13 berkata seperti ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya suka frasa ini, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Pertolonganmu adalah Tuhan. Tuhan akan mengirimkan segala sesuatunya untuk bisa menolong engkau. Bisa melalui orang lain, bisa melalui setiap sebuah kesempatan kecil seperti biji sesawi atau apapun itu, asal engkau melihat dan taat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, peka terhadap Tuhan, maka itu bisa menjadi bagian dari pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, setelah kita memegang erat Tuhan, maka kita juga harus pegang erat pada umat Tuhan. Umat Tuhan diberikan buat kita bukan supaya kita rame, ada bisa teman bercanda dan sebagainya, bukan. Tetapi kita bisa saling menopang, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita masing-masing. Kita semua ada batasnya. Tetapi ketika ada orang menolong saat kita jatuh, maka kita bisa berdiri lagi. Saat kita mungkin keluar daripada jalur itu karena mencari jalan pintas, umat Tuhan itu akan sanggup menegur kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita ragu-ragu, ada orang yang akan memberikan konfirmasi dari sudut pandang yang lain, tentu dari sudut pandang Tuhan, untuk bisa terus menjalani masa sulit itu. Jemaat Tuhan, kita butuh orang lain. Kita butuh seseorang yang ada di samping kita untuk membisikkan kata semangat, untuk memberikan pelukan ketika kita terlalu lelah, untuk mengusap air mata kita ketika kita terlalu sedih. Kita butuh seseorang, maka dari itu pegang erat umat Tuhan. Kita harus saling mengasihi dan saling peduli. Filipi 2 ayat 4 mengatakan seperti ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Selain itu, kita juga harus saling memikul beban. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu kata Paulus di kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Kita mesti terus bertolong-tolongan satu dengan yang lain, menanggung bebanmu. Ada kalanya kita lemah, orang menguatkan kita. Ada kalanya juga ketika kita kuat, kita tidak boleh egois dan mengutuki mereka yang lemah. Kita datang kepada mereka dan memberikan pertolongan buat mereka yang lemah. Kita semua adalah tubuh Kristus. Tuhan mau sebagai kepala daripada tubuh itu, setiap tubuh bisa saling menopang satu dengan yang lain. Ketika tangan kanan tersakiti, maka tangan kiri harus tersakiti juga, merasa sakit yang sama, dan harus menanggung beban yang harus dipikul daripada tangan kanan yang sakit itu. Sama halnya, mari kita semua menanggung beban kita bersama-sama karena kita adalah tubuh Kristus. Sebagai anggota keluarga Allah, kita adalah tangan dan hati Yesus yang terulur satu sama lain. Kristus bisa saja mengutus malaikatnya menolong kita. Tetapi ketimbang kita menunggu malaikat Tuhan turun dari langit, mungkin kita pingsan ya toh. Apalagi masa sulit, tiba-tiba loh kok ada hantu ini. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan dan hati Tuhan. Mari kita menolong mereka yang membutuhkan. 1 Tesalonika 5 ayat 11, saya tutup bagian yang kedua ini dengan ini. Karena itu kuatkanlah satu dengan yang lainnya dan saling membangunlah seperti yang sedang kamu lakukan sekarang. Mari kita satu sama lain menanggung, membangun, saling membangun supaya kita sama-sama
kuat. John Piper berkata bahwa dia membantu menyusun definisi kesatuan umat Kristen melalui 3 frasa, yaitu iman bersama, keyakinan bersama, dan kepedulian bersama satu sama lain. Kita mungkin punya iman, kita mungkin punya keyakinan, tetapi kita juga perlu kepedulian yang sama satu dengan yang lain. Saya tutup dengan poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpegang erat kepada Tuhan. Kita harus berpegang erat pada umat Tuhan. Dan yang terakhir, berpegang erat pada firman-Nya Tuhan. Dunia ini diciptakan oleh karena firman. Amin. Dunia pada waktu itu berantakan, kacau balau, gelap gulita, menutupi samudera raya. Tetapi dengan firman-Nya, maka terang itu jadi. Maka benda-benda penerang itu jadi. Maka terjadilah daratan dengan lautan dan seterusnya sampai manusia diciptakan. Segala sesuatu yang terjadi itu karena firman Tuhan. Amin. Jika engkau ingin melihat sesuatu di masa yang sulit, minta Tuhan untuk mengucapkan sepatah kata saja, maka pasti jadi. Pegang setiap firman itu, klaim firman itu, maka apa yang engkau percayai janjinya ya dan amin, tidak pernah akan Tuhan berdusta tidak menepatinya. Dia pasti menepatinya karena firman-Nya bisa kita andalkan. Firman Tuhan tidak hanya memerdekakan kita, tetapi juga berkuasa untuk memelihara kita. 2 Timotius 3:14-15 berkata seperti ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus menginginkan Timotius untuk berdiri teguh di saat sulit. Kita juga harus terus di dalam firman Tuhan ketika mengalami masa yang sulit. Paulus juga pernah memperingatkan kepada para penatua di Efesus tentang masa-masa sulit. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi firman itu memberikan kasih karunia kepada kita yang memiliki kuasa untuk membangun kita dan menganugerahkan kita hadiah karunia supaya kita bisa melewati masa yang sulit. Jemaat Tuhan, jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan mengandung sebuah kebenaran. Kebenaran yang sanggup mengubahkan fakta yang terjadi dalam hidup kita. Kebenaran yang sanggup mengubahkan situasi kehidupan kita yang sulit. Kebenaran yang bisa membentuk hati kita semakin tabah dan sabar atas apa yang sedang kita hadapi. Terus baca firman Tuhan. Jangan berhenti melihat kepada firman-Nya. Maka masa sulit itu akan menjadi lebih ringan karena firman yang sudah kita pegang daripada Dia. Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Itu dikatakan di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hari ini saya tidak tahu masa sulit apa secara spesifik yang engkau hadapi. Mungkin engkau mengalami sebuah penyakit dan engkau membutuhkan Tuhan dalam masa sulit dengan penyakitmu. Dia Tuhan penyembuhmu. Itu kata firman Tuhan. Dia Jehovah Rafa bagimu. Engkau membutuhkan sesuatu untuk kesejahteraan keluargamu di Indonesia. Entah apa ada kebutuhan khusus mungkin hari-hari ini. Atau ingin membuka sebuah usaha yang baru. Atau ingin menyekolahkan anakmu kepada sebuah sekolah yang lebih tinggi mungkin. Masuk SMP, masuk SMA, atau mau kuliah. Percayai ada firman-Nya yang sanggup menjadi pemelihara hidupmu. Percayai Tuhan. Percayai kepada kekuatan kebersamaan bersama umat Tuhan. Dan percaya kepada firman Tuhan. Ya, betul sekali saudara sekalian, masa sulit tidak ada yang menyenangkan bagi kita ya. Masa sulit kadang-kadang kita melalui goncangan ya, melalui persoalan yang mungkin silih berganti. Disinilah apa yang dikatakan orang kita perlu pegangan ya. Inilah hari ini kita belajar menghadapi masa sulit, kita perlu memegang erat kepada Tuhan, kepada sesama komunitas Kristen dan juga kepada firman Tuhan terutama. Saudara tahu tadi firman Tuhan mengatakan kita berpegang erat kepada Tuhan.
itu yang kita lakukan. Tetapi saudara harus tahu Tuhan sudah memegang erat tangan kanan kita. Dia sudah memegang kita, saudara. Yang harus kita lakukan, terutama pada masa sulit ini, kita datang kepada Dia, kita memegang kepada kuasa-Nya, berharap kepada Dia. Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi saudara dan saya. Saya percaya terutama di masa-masa sulit, apapun keadaan saudara, Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Dia masih memegang tangan saudara. Mari kita berpaling dan sungguh-sungguh memegang erat Tuhan kita, yang siap menolong kita, yang akan menolong kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saya minta Pak Aja menutup dalam doa. Bapak, pada saat ini hamba berdoa secara khusus buat mungkin beberapa orang yang Tuhan yang sedang mengalami masa sulit. Ya, Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam masalah sengketa ya Tuhan. Ya, Tuhan. Hamba tidak tahu persis apa sengketa kasus yang sedang dihadapi. Tetapi sengketa yang terjadi yang membuat konflik di tengah keluarga itu, Ya. Tuhan yang akan menolong hari-hari ini dalam nama Yes. Yesus. Tuhan akan keluarkan mereka dari permasalahan konflik sengketa itu ya Tuhan. Mungkin properti, mungkin tanah atau warisan, apapun itu namanya ya Tuhan, yang sedang menjadi konflik dalam keluarga tertentu. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan mengeluarkan mereka dari masalah ini. Mereka akan saling belajar mengasihi, mendahulukan, menghormati. Kami minta kerendahan hati supaya mereka bisa merasakan kasih Kristus, mendahulukan orang lain, dan kedamaian berkat Tuhan mengalir karena mereka rukun satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, buat kami semua. Kami akan terus pegang kepada firman-Mu, karena firman-Mu lah yang mengubahkan situasi kami, karena firman-Mu lah yang menguatkan kami. Maka masa sulit akan menjadi mudah karena Kristus yang berfirman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat hati kita sekali lagi, memberikan hati kita kepada Tuhan dengan sebuah komitmen bahwa Dialah Tuhan yang akan terus menjadi tempat andalan kita. Kita hanya menanti kepada Yesus itu sendiri yang akan menolong kita di masa yang sulit. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada seorang ibu jemaat Tuhan yang sudah pulang ke Indonesia mengalami sakit pada kakinya. Kita berdoa supaya beliau menjadi sehat kembali. Kaki itu tidak akan menghambat aktivitasnya sehari-hari. Biar beliau bisa melakukan berjalan dengan normal, tidak ada rasa sakit atau nyeri. Biar melakukan aktivitas ke gereja atau apapun itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini menjadi sarana sebagai pertumbuhan imannya atau menjadi sebuah kesaksian yang hidup bahwa Tuhan menyembuhkan kakinya. Yang kedua, kita akan berdoa buat seorang ibu yang akan melakukan operasi pada akhir bulan ini. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah para dokter, memakai para dokter supaya beliau bisa mengalami kesembuhan melalui tindakan medis ini. Kita percaya bahwa Dia adalah Jehovah Rafa. Yang terakhir, yang ketiga, ada salah satu permintaan doa buat anak dari salah satu jemaat yang jatuh dari motor. Kita berdoa supaya kakinya ataupun mau bagian tubuh yang lain semuanya tetap baik dan Tuhan pulihkan keadaannya, tidak ada cedera yang terlalu parah karena Tuhan yang menyembuhkannya. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa buat kota ini. Kita berdoa supaya Tuhan kendalikan pertumbuhan jumlah kasus COVID, supaya tidak bertambah, supaya tidak menghalangi kita untuk beribadah seperti yang sudah kita alami di beberapa waktu yang lalu. Bahkan aktivitas kita tetap normal, tidak perlu ada karantina, tidak perlu ada lockdown, apapun itu namanya, supaya semuanya tetap baik, supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita semakin baik di hari-hari yang ke depan. Kita akan naikkan ref ini sekali lagi, nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat yang sakit dan saya akan berdoa buat kota Hong Kong. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Haleluya. Bapa di surga, saat ini kami akan membawa pokok-pokok doa ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin membawa anak-anak-Mu Tuhan saat ini yang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan. Pertama, kami akan membawa jemaat-Mu yang sudah pulang ke Indonesia Tuhan. Kami mendapat kabar bahwa ada sakit bagi kakinya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami membawa anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah melihat pelayanannya Tuhan. Engkau sudah melihat kesetiaannya Tuhan. Dalam mengiring Kau Tuhan, biarlah Tuhan sendiri Engkau yang maha setia, Engkau maha baik Tuhan. Kau memberikan kesembuhan pada kakinya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah bagian sakit Tuhan di kakinya Tuhan. Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus sehingga dia boleh kembali beraktivitas, boleh melayani Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas
bagi anakmu ini Tuhan, karena kesembuhan yang sudah Engkau berikan pada kakinya saat ini. Tadi juga kami akan berdoakan untuk jemaat yang ada di Hong Kong ini Tuhan, seorang ibu Tuhan yang pada akhir bulan Tuhan harus menjalani operasi di bagian perut Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan, Engkau yang sudah memberikan Tuhan sukacita pada hari-hari terakhir Tuhan ketika dia menghadapi sakit ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu juga akan mengawal kehidupannya Tuhan ketika dia harus memasuki ruang operasi itu Tuhan. Kami memperkatakan berkat atas ibu ini Tuhan, berkat rohani, berkat di dalam pikiran dan hatinya Tuhan. Kami juga memperkatakan kuasa yang dari surga turun atas ruangan operasi itu Tuhan, turun atas dokter, suster, untuk alat-alat yang akan dipakai Tuhan, sehingga Tuhan kuasa-Mu boleh dinyatakan di tempat itu Tuhan. Kesembuhan, pemulihan akan terjadi pada ibu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hari itu Tuhan, waktu itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kejadian-Mu dahsyat, mujizat-Mu akan terjadi pada saat itu Tuhan, atas anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seorang ibu di mana dia menyatakan pokok doa untuk anaknya yang saat ini Tuhan, kami tidak tahu keadaannya Tuhan. Beberapa waktu lalu terjatuh dari motor Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan sesuatu yang rusak Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau sudah memulihkan tubuhnya. Kalau ada di bagian tulang, bagian tubuh, bagian saraf maupun otot yang terganggu ketika jatuh dari motor, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memulihkan dan memperbaiki dan akan segera sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan tidak hanya roh kami, pikiran kami, tetapi tubuh fisik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kami juga berdoa buat Hong Kong ini ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa supaya kendali Tuhan ada buat kota ini. Tuhan yang akan menjagai, melindungi kami semua tetap sehat. Supaya kami tetap sadar menjaga protokol kesehatan ya Tuhan. Supaya penyebaran ini tidak semakin meluas dan tidak bertambah banyak jumlahnya ya Bapa. Haleluya. Kami mohon dalam nama Yesus. Tuhan Nama campur Tuhan tanganlah. Yesus. Supaya semuanya tetap baik dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan buat kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 1 Juli ya Tuhan. Ketika seluruh umat-Mu akan berdoa buat bangsa ini. Kami akan terus berdoa buat bangsa ini ya Tuhan. Kami akan beri hati kami, waktu kami untuk bisa bersama-sama berkumpul. Berdoa ya Tuhan buat kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan kami semua. Tuhan berkati setiap pemerintah yang ada dalam nama Yesus. Supaya itu menjadi alat Tuhan untuk membawa kerajaan Allah. Untuk mengerjakan segala sesuatunya. Membawa kebaikan, kemakmuran bagi kota ini dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu turun melimpah atas kota ini. Kami percaya kebangunan rohani terjadi di kota ini, bangsa ini dalam nama Yesus. Kami percaya pertobatan akan bertambah. Jumlah orang yang percaya kepada Engkau di kota ini akan bertambah dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap komunitas-komunitas dari negara manapun ya Tuhan. Setiap etnis minoritas Tuhan yang ada di kota ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan melawat mereka juga ya Tuhan, supaya ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, ke negara mereka masing-masing, mereka dapat menjangkau yang terhilang yang lainnya Tuhan di negara mereka. Supaya semakin banyak jiwa di dunia ini selamat Tuhan atas nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar daripada firman-Mu juga. Biarlah firman itu akan tumbuh di dalam hidup kami. Kami mau tutup ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, baik secara live ataupun nanti secara offline. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang menyimak Tuhan ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan Tuhan limpahan anugerah berkat rohani bagi setiap kami, agar kami boleh bertahan menjadi kuat dalam iman kami mengiringi Engkau Tuhan, dan kami menghadapi setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ada Yesus, ada Tuhan kami yang selalu menemani kami, yang selalu menolong kami dan selalu menggandeng tangan kami Tuhan.
Bapa di surga, lebih daripada tangan-Mu Tuhan, kami menginginkan wajah-Mu bersinar atas setiap kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Bersinarlah Tuhan bagi kami, biar kemuliaan-Mu ada nyata dalam kehidupan kami, hadirat-Mu, kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, sejenak boleh mengangkat tangan, mari kita akan menerima berkat yang sudah dijanjikan Tuhan melalui firman kudusnya ini. Haleluya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, haleluya, kami terima Tuhan dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, maju terus dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.